Adik-adik di rumah juga ya. Halo adik-adik di rumah, selamat tahun baru. Nah, minggu-minggu lalu adalah minggu Natal. Losa ada nonton nggak sekolah minggu kita? Ada dong. Bagus ya. Iya. Wih, bagus. Nah, walaupun dalam kondisi sekarang ini masih di rumah, mari kita tetap bersukacita. Kita mau nyanyi apa, Losa? Oh, sukacitaku. Oh, oke. Kita nyanyi ya. Boleh sambil bertangan, berdiri ya. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Yesus sumber kehidupanku. Satu kali lagi dengan semangat. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, parang-pam-pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Ya, setelah ini kita mau berdoa dulu ya, doa pembukaan. Lose kita akan pimpin. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami masih boleh bersuka cita, kami boleh bergembira bersama-sama dalam Engkau. Kami masih mengingat bagaimana sukacita Natal yang Engkau berikan pada kami. Engkau telah hadir di hati kami. Engkau rela berkorban bagi kami. Tuhan, kami mau tetap mendengarkan firman Engkau. Kami mau mendengarkan Papa Mama juga Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Tuhan berikan kami hikmat dalam setiap mendengarkan firman Engkau. Engkau juga bantu kami dalam sekolah minggu
dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Yeay, masih senang. Sekarang tadi sukacita, sekarang kita mau ngapain? Aku lagi Nyirang. bergirang nih. Yeay, aku juga masih bergirang nih. Ya, bergirang karena apa ya? Kenapa ya? Nah, ayo kita naikkan pujian ini. Naikkan pujian, saya bergirang. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Oke, gantian. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang gimana nih? Gantian ya, adik-adik yang tanya. Iya. Ada yang tanya, kita tanya. Iya, adik-adik yang berkata saya bergirang. Nah, kita Lause yang tanya. Oke. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Mengapa kau bergirang? Apa sebabnya? Mengapa kau bergirang? Bagus! Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam selalu bergirang. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam selalu bergirang, siang malam ku selalu bergirang. Wah, senang sekali ya, masih pada senang-senang bergirang ya. Oke. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Firman Tuhan, Tuhan, kita masih mau memuji bersama-sama, yaitu seorang anak telah lahir judulnya ya. Mungkin pernah dengar, kita boleh nyanyikan sama-sama dengan sepenuh hati. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Baiklah adik-adik, kita mau sambut Tuhan, kita mau dengarkan firman-Nya. Mari kita menyanyi lebih kusuk lagi dengan sepenuh hati. Seorang anak. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang
selamat pagi. Belum terlambat kalau langsung mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Bersyukur di tahun baru ini kita masih boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu. Nah, tadi adik-adik sudah bersukacita memuji Tuhan bersama dengan siapa? Lause Melita dan Lause Lili. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, minta Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya Tuhan membukakan hati pikiran kita dan juga telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di tahun yang baru ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh kembali mengikuti sekolah minggu walaupun kami harus mengikuti di rumah masing-masing secara online karena pandemi COVID-19. Tuhan, kami menyerahkan kepada firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama dan juga kami akan mendengarkan kiranya Engkau buka hati pikiran dan telinga kami supaya kami boleh mengerti, kami boleh mendengar dengan baik kebenaran firman-Mu. Juga untuk Lause yang akan membawakan kebenaran firman-Mu, Tuhan urapi, berikan hikmat bijaksana-Mu sehingga apa yang diucapkan, apa yang disampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum bersama-sama kita mendengarkan cerita, kita akan baca satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lause baca sekali lagi ya, Injil Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa hari ini kita merayakan Natal. Beberapa hari yang lalu kita merayakan Natal. Apa sih Natal? Tentunya semua tahu kita merayakan Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk menebus kita orang yang berdosa. Apa sih makna Natal? Makna Natalnya yaitu Tuhan Yesus datang untuk mencari kita orang berdosa, menebus kita orang yang berdosa. Dan di dalam kitab Injil Yohanes tadi, bagi kita yang percaya kepadanya, maka kita akan dijadikan sebagai anak-anaknya. Nah adik-adik, kita akan bersama-sama sekali lagi mendengarkan firman Tuhan melalui sebuah ilustrasi sebagai makna dari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia untuk menebus kita. Nah apa? Ceritanya judulnya Teratai. Di sebuah danau ada sebuah teratai yang masih pucuk dan berwarna hijau seperti bola yang berekor. Di danau itu juga tinggal seekor katak hijau. Katak itu melihat bola hijau yang mengapung di permukaan air. Dalam hatinya dia bertanya, benda apa ya itu ya? Coba aku periksa, pikirnya. Kemudian dia berenang mendekati bola hijau itu. Dan setelah dekat, katak itu mengorek. Hei, apa ini? Benda hijau dengan ekor yang hijau pula. Barangkali ini dari keluargaku, seru si katak dalam hati. Kemudian terdengar suara dari bola kecil itu. Tidak Pak Katak, aku ini teratai. Hah? Apa? Teratai? Kata si katak. Kau? Kata si katak sambil tertawa terkekek-kekek. Si katak rupanya tidak mempercayai bahwa bola hijau kecil itu adalah sebuah teratai. Kemudian Pak Katak ini berkata, aku rasa kamu ini mabuk.
Tetapi si teratai berkata, "Tidak, Pak, aku sungguh-sungguh teratai." Bola hijau itu berkata. Si katak tidak berhenti tertawa. Dia berkata, "Wah, wah, 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 lucu sekali kau ini." Lalu ia menghentakkan kakinya dan berenang pergi. Wah, 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 terus suaranya sebagai bunyi ketawanya sampai lama-lama menghilang dalam alunan gelombang di danau itu. Nah, bola kecil hijau itu mula-mula kecewa karena si katak tidak mau mempercayainya. Kemudian ia berkata dalam dirinya sendiri, "Meskipun Pak Katak itu tidak percaya, kenyataannya tetap aku adalah sebuah teratai yang tidak bisa berubah sebab Tuhan menjadikan aku sebuah bunga teratai." Kemudian dia tidak lagi merasa kecewa, dia kembali gembira. Nah, kemudian adik-adik, tidak lama pada saat ia ada teratai itu lagi sendirian, tiba-tiba permukaan danau beriak-riak. Lalu tampaklah sesuatu yang berwarna bergerak-gerak di dalam air. Rupanya kaki seekor anak itik yang berbulu. Ketika anak itik itu melihat bola hijau kecil, ia berseru, "Hai!" Bola hijau membalas salamnya, "Apa kabar?" Anak itik itu senang sekali bertemu dengan seorang teman yang dapat diajak bercakap-cakap. Maka bertanyalah ia, "Siapa kamu? Namamu siapa? Dan mau kemana?" "Aku teratai," jawab bola hijau kecil itu. Dan sebelum ia dapat berbicara lebih lanjut, anak itik itu berkata, "Ibuku bilang bahwa aku tidak boleh bohong." Si bola kecil berkata, "Aku tidak bohong, sungguh, aku ini teratai. Jangan coba mempermainkan aku, karena aku masih kecil," tegur anak itik itu. "Aduh, anak itik, percayalah padaku, aku betul-betul bunga teratai." "Aku tanya dulu ya sama ibuku." "Ya pasti tahu." Maka segera kaki anak itik itu bergerak mendayung dan dia pergi dengan muka yang kebingungan. Sekali lagi bola hijau kecil itu mengeluh pada diri sendiri. Mengapa mereka tidak bisa mempercayaiku? Tetapi dia segera bergembira lagi ketika memikirkan bahwa suatu hari nanti ia akan membuktikan dirinya itu teratai. Tidak lama kemudian terdengar suara buk. Sesuatu menyendul bola hijau sampai ia terangkat ke atas permukaan air. Sesaat lamanya ia terkejut, lalu taulah ia siapa yang menyendulnya. Seekor ikan yang berbicara dengan senyum yang dibuat-buat. "Kau siapa?" "Aku teratai." "Kalau kau ini teratai, aku perlu kacamata," tolong ikan itu sambil menyendulnya lagi. "Aku teratai dan kau tak perlu pakai kacamata. Orang punya pendapat sendiri-sendiri," kata si ikan. "Bukan soal pendapat, aku memang adalah benar-benar teratai." "Aku tetap mengatakan itu soal pendapat," kata si ikan sambil mengibas-ngibaskan ekornya dan mengejar seekor kumbang yang terbang di dekatnya. Segera sesudah itu muncullah sebuah kepala di samping bola hijau. Itu si kura-kura. Agak lama kura-kura itu menatap bola hijau kecil itu tanpa mengatakan sesuatu. Mula-mula ia melihatnya dengan mata sebelah, kemudian dengan mata satunya lagi, dan akhirnya ia berkata dengan suara besar, "Hai, apa ini?" "Aku hanya setangkai teratai," jawab bola hijau kecil dengan ramah. Kemudian kura-kura itu menatap lagi agak lama dengan rasa kasihan. Lalu sarannya, "Sudahkah kamu ke dokter memeriksakan keadaanmu?" "Keadaanku yang bagaimana?" sambung bola hijau. Keadaanmu yang membuatku berpikir bahwa kamu adalah teratai."
Sedangkan kamu hanya gumpalan hijau dengan ekor yang aneh. Tapi sungguh aku teratai, benar-benar teratai, kata si bola kecil hijau tadi. Hai kawan, aku hanya percaya pada apa yang aku lihat, kata si kura-kura. Dan padamu tak ada apa-apa yang bisa meyakinkan aku bahwa kau adalah teratai. Aduh, bagaimanapun juga aku adalah teratai, desak si bola hijau dengan tegas. Pesanku padamu, kata si kura-kura. Hai gumpalan hijau, bersenang-senanglah, dan pikiran aneh itu kelak akan lenyap. Aku sudah lama hidup dan aku tahu kelak kau akan membuang pikiran yang bodoh itu. Agak marah, kemudian dia mendayung pergi dengan pandangan menghina. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun teratai ini kecewa dan sakit karena tidak ada satu ekor binatang pun yang percaya kepadanya, tetapi dia tetap membuat hatinya bergembira karena dia yakin dirinya adalah teratai yang diciptakan oleh Tuhan. Maka beberapa hari telah lewat, tiba-tiba saja bola hijau itu terbelah lalu tenggelam ke dasar danau. Tak lama kemudian dia hampir tertutup lumpur campur kerikil. Ia berbaring di situ selama beberapa bulan. Sesudah itu muncullah tunas yang hijau. Beberapa hari kemudian bersemilah daun-daun teratai yang hijau. Tidak lama kemudian bermekaran sekuntum bunga teratai yang indah. Sungguh bola hijau kecil itu telah berubah menjadi bunga teratai. Tidak lama kemudian si katak berenang melewati tempat itu. Ketika melihat teratai itu, ia berkata, "Amboi, indah benar teratai ini." "Terima kasih, tetapi mungkin kamu sudah lupa. Aku adalah bola hijau kecil yang kau sangka tidak bisa menjadi teratai." "Betulkah?" "Iya, benar." Kemudian si katak berkata, "Coba aku panggil teman-teman supaya mereka bisa melihatmu juga," katanya dengan semangat. Dan beberapa saat kemudian datanglah mereka, yaitu anak itik, ikan, kura-kura, dan katak itu. Mereka semua sepakat bahwa bola hijau kecil yang tadinya mereka tertawakan, yang tadinya mereka remehkan, yang tadinya mereka anggap bohong itu adalah benar-benar teratai yang indah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini mengingatkan kita pada sebuah ayat Alkitab, yaitu 1 Yohanes 3 ayat 2. Mari kita baca sama-sama. "Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Adik-adik dikatakan tadi apa? Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih. Ketika Rasul Yohanes sudah tua, dia menyebut orang-orang percaya sebagai saudara-saudara yang kekasih. Ia sangat mencintai orang-orang yang mengikut Yesus dan ia sering menyebut mereka anak-anak. Dalam ayat ini ia menyebut mereka saudara-saudara yang kekasih. Kemudian kata berikutnya harus kita perhatikan dengan baik adalah kata sekarang. Kapan itu sekarang? Apa arti kata itu? Kata itu berarti masa ini, sekarang ini juga. Sekarang mengapa? Sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus lahir ke dunia bukan tidak memiliki maksud. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini untuk mencari kita orang yang berdosa, supaya kita ini diselamatkan. Dan kita yang bukan siapa-siapa itu bisa menjadi anak-anaknya. Ingat, bagaimana anak itik, katak, ikan, dan kura-kura itu mula-mula tak bisa percaya bahwa bola hijau kecil itu akan menjadi bunga teratai. Ada banyak orang yang tak dapat membayangkan atau percaya bahwa pada suatu hari
Allah akan mengubah kita sehingga kita menjadi lain. Kita orang berdosa menjadi anak-anaknya, dan itu membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, adik-adik, itu tadi adalah ilustrasi dari sebuah bunga teratai, di mana bunga teratai yang kecil itu diremehkan, bahkan diolok-olok sebagai sesuatu yang tidak berguna. Sama halnya dengan kita, ketika kita masih berdosa, kita itu memang hina. Tetapi kelahiran Tuhan di dunia ini membuat kita ini diangkat menjadi anak-anaknya, dimuliakan, ditebus dari dosa-dosa kita. Tapi ada satu syarat. Apa itu? Yaitu dengan percaya kepadanya. Adik-adik, dalam kehidupan ini seringkali kita dikecewakan, tersakiti, ataupun kita sering mengecewakan dan menyakiti. Itu adalah karena kita berdosa. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, ketika Tuhan sudah membuat kita ini menjadi orang yang berharga karena penebusannya, kita dimuliakan oleh Tuhan. Nah, di momen Natal dan Tahun Baru ini kita patut bersyukur. Kenapa? Karena kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kelahiran Tuhan itu membuat kita ini menjadi orang yang dimuliakan, menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Maka itu kita harus tetap percaya akan namanya, kita harus percaya dalam namanya, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima siapa? Menerima kehadiran Tuhan Yesus, menerima Tuhan di dalam kehidupannya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Maka adik-adik, jangan biarkan iman kepercayaan kita ini goyah oleh apapun. Mari kita tetap percaya bahwa kehadirannya ke dunia ini membawa kita untuk menjadi anak-anak terang, membawa kita menjadi dimuliakan, sebab kita adalah anak-anak Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan sendiri akan terus memberikan kekuatan untuk kita percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu melalui sebuah gambaran yang Tuhan berikan dari bunga teratai. Bagaimana bunga yang kecil, yang tidak berguna, yang diolok, diejek, bahkan tidak dipercayai oleh siapapun, Tuhan ubah menjadi sesuatu yang luar biasa, bunga yang indah dan dikagumi. Tuhan, kami juga percaya kehidupan kami sebagai orang berdosa. Kami tidak memiliki kemampuan apa-apa, kami tidak memiliki keindahan apapun untuk dilihat orang. Bahkan mungkin kami sendiri di dalam hidup kami seringkali menyakiti dan tersakiti. Tapi kami percaya ketika kelahiran Tuhan ke dunia ini boleh membawa sukacita baru buat kami. Karena kami yang berdosa ini Tuhan angkat menjadi anak-anak-Mu dan Tuhan memuliakan. Dan kami boleh menjadi anak-anak yang Tuhan muliakan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kepercayaan kami. Jangan biarkan iman kami goyah oleh keadaan dunia apapun itu, sehingga hidup kami boleh tetap berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa adik-adik di minggu depan ya, dengan firman Tuhan yang berbeda. Bye-bye, Tuhan memberkati kita. Oke, nah kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Iya. Nah, oke, kita mau Untuk meresponi firman Tuhan. Nah, kita mau menjalankan persembahan. Nah, kita nyanyikan pujian Hosana. Ya, adik-adik boleh titip papa mama ya kalau ke gereja. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
sama-sama hadir melalui online ini ya Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami ini Tuhan, dan boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami juga ya Tuhan. Kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan, kami ucap syukur ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai ya Tuhan, boleh dipakai untuk perluasan pekerjaan-Mu ya Tuhan, khususnya melalui sekolah minggu ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berserah. Amin. Amin. Oke, Nah, pengumuman. pengumumannya minggu depan kita masih online ya adik-adik. Silakan dinyalakan loncengnya supaya bisa dapat notifikasi dalam channel kita yang di gereja. Iya. Ya. Nah, kita masih dalam suasana tahun baru nih. Iya. Ya, jadi penutupnya kita mau nyanyikan We Wish You Merry Christmas and Happy New